Allahu 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 Allah Allahu Allahu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adhani wal iqamati. Utawi kila iki kusawi fasal ala tetep di dalam batalakeun adzan lan iqamah. Wa suriha fis sanati saniyah minal iqra wa huwa afdalu minal iqamah. Dan utawi adzan iku den syariatkeun ya adzan di dalam tahun kapindho sehingga wa huwa afdalu minal iqamah. Lan utawi adzan iku kalih utama tinimbang segi iqamah. Wa surutuhu al-islamu lan utawi syarat adzan utai pirang-pirang syarat adzan al-islamu iku sawiji Islam. Wa tamyizul lan kapinggone tamyiz wa tartibul lan kapinggone tartib wal bilagul lan kaping papate noli terus menerus baina kalimat dalam antara sakai kalimat adzan wa ada mubinai bari laparana ngabangun salihane ada wali jamaatin jahruna dikalater kedua jamaah wong akeh utawi bantan wa dukhulul waqti lan mandibat wa dhukur lan sifat lanang yakin wa dhukur lan sifat lanang yakinan para bapak ibu jemaah sekalian rahimahullah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali bermuajah silaturahmi dalam rangka sama-sama niat thalabul ilmi, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita, tangan kita ke majelis ini dengan niat thalabul ilmi diampuni segala dosa kita, diterima seluruh amal ibadah kita dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk di majelis taklim ini, dosa kita, dosa kedua orang tua kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa guru-guru kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jemaah sekalian rahimahullah, melanjutkan pembahasan pengajian kita yang lalu tentang masalah kita sholat, tentang masalah sholat, yakni jelas-jelas sholat fardu. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan sholat, ada kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat fardu. Antaranya adalah adzan dan iqamah. Insyaallah malam ini kita akan bahas sedikit tentang pembahasan adzan dan iqamah. Kalau nggak dengar adzan, udah pada bisa. Bicara qomat udah jatuh. Adzan iqamah. Kalau kita disebutnya qomat, adzan sama qomat. Padahal asalnya adzan dan iqamah. Iya, kan orang kampung qomat. Udah qomat. Kita qomat. Apa artinya qomat ya? Tak qomat mah. Saya nyari belum ketemu itu kemana qomat. Kalau iqamah ada. Nah inilah bicara adzan qomat, kita sering mendengar, bahkan atau sering mendengar di speaker juga adzan qomat. Nah, dulu pada zaman permulaan Islam, sebelum Kanjeng Nabi hijrah, itu belum ada syariat adzan. Kanjeng Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu masih jengkang.
ketika beliau Isra Mi'raj, usia beliau kurang lebih 51 tahun lebih, kita diangkat oleh Allah ke langit ke-7, terus ke Sidratul Muntaha sampai ke Rabbul Ahdar, sampai ke atas bertemu dengan Allah. Diperintah sholat yang hasilnya 5 waktu. Pertanyaannya, ketika Kanjeng Nabi turun dari langit ke bumi, itu kan sebelum subuh. Bahkan Kanjeng Nabi praktek sholatnya pun belum tahu praktek sholat bagaimana. Nah, kemudian diutuslah oleh Allah malaikat Jibril alaihissalam, kemudian mempraktekkan sholat sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah untuk umat baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah asal azan qomat itu di Mekah belum ada kan Nabi. Sholat subuh dohor belum ada, belum qomat. Nah, kapan itu disyariatkannya azan dan qomat? Disyariatkan itu dimaksudnya disunahkan azan sebelum sholat fardu. Itu wasyuri'a fisanatis saniyah minal hijrah. Jadi setelah Kanjeng Nabi dari Mekah, karena orang kafir Quraisy itu nggak demen ke Kanjeng Nabi, bahkan mau dibunuh. Akhirnya Kanjeng Nabi berangkat malam-malam tuh yang ngumpet di Jabal Sur. Yang haji mungkin pernah ke Jabal Sur. Pernah? Yang haji ini yang haji. Haji belum ini. Belum. Ya. Yang haji ada Jabal Rahmah, ada Jabal Nur, ada Jabal Sur. Kalau Jabal Nur mah tempatnya buat Iroh tuh Jabal Nur. Kalau Jabal Sur mah tempat Kanjeng Nabi ngumpet. Tuh ngumpet yang ada sarang burung merpati, ada tuh begitu, ada batu, menjepit batu gitu. Itu sebulan badan Kanjeng Nabi tidur. Yang pernah sono. Nah itu budak-budak, nah terus lari berangkat kemana Kanjeng Nabi? Hijrah ke Madinah. Tak sampai di Madinah, bikin masjid yang pertama dibangun oleh Kanjeng Nabi, bukan Masjid Nabawi, tapi adalah masjid yang ada di Abwa, Masjid Kuba. Masjid Kuba, yang haji pernah ke Masjid Kuba. Tadi Masjid Kuba itulah pertama masjid yang dibangun. Nah, kemudian ke sana ke Madinah. Itu sebab dulu itu kebun yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu kebun orang Yahudi. Sekarang namanya orang musyrikin. Nah, kemudian dibebaskan oleh Kanjeng Nabi dibikin Masjid Nabawi. Panjang banginnya itu mah nanti Somirot kan. Dikesnya, tahun pertama Kanjeng Nabi hijrah belum ada perintah, walaupun sudah kebangun masjid. Nah, kemudian kapan itu? Tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Kanjeng Nabi hijrah 2 tahun kemudian barulah ada perintah adzan dan iqamah. Eta asalnya itu. Nah, adzan dan iqamah. Nah, ketika itu yang suruh adzan, karena dulu itu kalau misalnya adzan itu kalimatnya bagaimana, kalau kitab Nurul Yakin itu panjang dongengnya. Itu panjang tentang kalimat yang dijadikan kalimat adzan tersebut. Kita kan tahunya terima matang tuh. Ya, itu juga kita nggak bisa. Kadang lupa gitu. Nah, ini adzan tersebut dulu pada zaman baginda Rasul yang terkenal itu adalah Bilal bin Rabah kita bacanya. Nah, Bilal bin Rabah dulu zaman dulu itu kalau adzan itu semuanya kaum muslimin yang ada di seantero kota Madinah asal adzan pasti kedengaran suara Bilal. Itu berarti semua berangkat berjamaah dengan baginda Rasul. Nah, emang dulu ada speaker? Belum dulu. Itu Bilal hebat amat suaranya. Bilal itu dalam satu riwayat suaranya itu sejauh 60 kilo. Jadi suaranya kalau ada Bilal mah itu 60 kilo kedengeran. Sampai mana kira-kira? Kalau
sunnah halah itu mah. Nggak pakai sombong. Enggak. Jadi ajannya Bilal itu naik ke menara itu suaranya 60 kilo kedengaran. Coba suara siapa sekarang yang kencangnya kayak suara Bilal ajan itu. Sekarang nggak ada 60 kilo, itu pakai speaker. Itu udah nggak sampai 60 kilo. Ajan di sini nih di Lebak, kedengeran nggak tukang Melayu? Karena itu baru di Lebak Melayu paling 10 kilo. Ya, 10 kilo lah, nggak kedengeran. Bilal mah lebih dari mungkin dari sini ke Banten lah kan? Banten. Bila aja di sini, tak boleh tadi ini minta suaranya. Ya, cuma kalau ngomong kalau dulu kan itulah keistimewaan Bilal, tanpa speaker, dulu mah. Nah itulah. Jadi kalimat yang dibaca itu adalah ada 15 kalimat. Jadi kalimat azan itu ada 15 kalimat. Pernah ngitungin enggak? Enggak punya? Enggak. Nah, kalau yang nanya kalimat azan berapa ya? Ngitung dah. Udah aja dulu baru benar-benar bisa. Nah ini mah kalimat azan itu yang mana hukum azan dan qomah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnahnya sangat kukuh, sangat pisan kudu dilaksanakan, di mana 5 waktu untuk melaksanakan sholat fardu. Di mana mau ngerjain sholat fardu yang 5 waktu, sunnah muakkadah hukumnya azan. Sunnah muakkadah hukumnya qomah. Nah, kita bicara masalah azan dan qomah. Azan dan qomah utamaan mana? Wal adzanu afdalu minal iqamah. Adzan itu lebih utama sebenarnya dari iqamah. Adzan lebih utama ganjarannya daripada iqamah. Yang mana hukumnya dua-duanya sunnah muakkadah, di mana akan melaksanakan sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Kalau sholat sunnah mah enggak sunnah. Kayak sholat Id. Kayak sholat Id mah cukup dengan as-sholata sunnatas sholat, as-sholata sunnatas sholat, as-sholata sunnatas sholat al-idil fitri jami'ah rahimakumullah. Udah imam maju naik segitu sebenarnya masalahnya, tapi sekarang panjang Bilal entah. Nah, jadi Bilal. Nah, kalau sholat fardu entah yang sunahnya. Ini mah sholat fardunya kodok. Sholat subuhnya jam 9. Jam 9 bangun ya Allah. Ini jam kebalik ini nomornya ini. 9 atau jam 6 ini kata bini jam 9 Pak. Kebalik kali itu nomor kebalik apa nih kebalik. Nah, biar sholat subuh kita bagaimana? Sunnah adzan dulu. Sunnah. Walaupun kodok awas tak? Ini mah kodok enggak oleh sunnah. Tetap dapat ganjaran sunnah adzan. Cuma adzannya awas, kalau sholat sendiri mah sir adzannya. Adzannya pelan-pelan aja. Yang didoakan makanya bagi sombong aja. Kalau sholat taruhnya sendiri, makanya kodok ini mah. Nah, kita tetap disunahkan adzan sunnah. Tapi kita berat aja tanya, berat sholat sendiri ya. Ya, agak berat kita mah. Ya Allah, padahal pahalanya beda. Ya Allah. Nah, jadi kita kadang adzan qomat sering dengar, tapi kita kadang nyepelein. Di mana kita mau sholat fardu itu mau berjamaah, mau sendiri. Kalau kita sholat fardu sunnah adzan. Ini mah kodok, walaupun kodok sholat fardunya itu sunnah. Nah, adzan. Kemudian bicara masalah kesunahan adzan dan qomat tersebut. Nah ini kalau sholat sendiri sir tadi adzannya cukup. Kalau kita misalnya sholat subuh sendiri, misalnya nggak berjamaah di rumah, sunnah adzan. Ibu-ibu
Mau sholat kan ibu nggak berjamaah sendiri tetap sunnah aja. Aja cuma pelan aja perempuan. Udah Allah. Nah bapak-bapak mau sholat cukup kupingnya aja yang dengar, kupingnya aja yang dengar, jangan kuping temennya. Nah, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dan ekspres. Nah, pelan-pelan. Tapi kalau berjamaah mah wali jamaatin jahrun. Kalau berjamaah mah sunnah dan dikencengin aja. Tuh. Ada nih rombongan kayak sholat Jumat, kayak kita mau sholat berjamaah kan, misalnya 5 waktu kita mau sudah biasa berjamaah, itu kumpul pada kumpul, itu sunnah kencengin ada. Hari kita ma'agan buat kenceng-kenceng, sholatnya sendirian, di mana ya? Di mana? Ayo di mana? Speaker, itu speaker timbrengnya kumrang tak aja. Ya Allah, ternyata di musola nanti kita seorang. Udah nggak perlu pakai speaker besok ajannya. Ya ngapain nggak pernah datang mah? Tujuan ajannya tak pakai speaker pada datang berjamaah. Aduh, speaker apa tutup di pasar. Wah. Nah, jadi sunnahnya pas datang masuk ke musola, ke masjid, udah ada jamaah pada nungguin. Nah itu kencengin ajannya. Adanya kencinginnya bagaimana itu bil pa'li. Jadi adan itu sunnahnya adalah bil pa'li. Bil pa'li itu adalah dengan kekuatan suara tanpa menggunakan alat. Itu sunnah. Makanya kencang adannya. Terus pakai meter nggak perlu. Kalau misal berjamaah kan berjamaah segitu doang tuh. Kita ke musola atau ke masjid di situ kumpul, berarti kan yang dia doang yang mau berjamaah mah. Udah ajannya cukup kedengaran dia pantas. Makanya ketika bicara ajan kan kita sunnah menjawab orang yang ajan kalimatnya. Awas, sunnah juga bagi yang mau berjamaah dengan yang ajan tersebut. Kalau nggak berjamaah mah enggak sunnah. Contoh begini, tuh kayak speaker musola dia ada tinggalin Allahu Akbar, kemudian yang di sini otomatis kedengar, yang di sono nggak dengar dekat rodiati. Nah, otomatis kedengar ajan tersebut. Sunnah nggak ngejawab, nggak sunnah sebab nggak niat berjamaah ke sini, nggak sama yang ajan. Jadi sunnah juga kalau memang mau berjamaah, yang ajannya karena dikencengin untuk orang yang mau berjamaah. Nah, yang mau berjamaah sunnah ngejawab. Berarti kalau saya ngejawab orang yang ajan di speaker ya, terus saya nggak berjamaah dapat pahala sunnah? Enggak ya sama. Enggak, ya enggak. Kenapa sebab kitanya nggak ikut itu. Kalau kata saya gitu maaf nih, kayak orang ngejualan kilo. Nah biasanya yang beli nyaut nggak yang beli? Jadi mana nyaut pasti beli. Bang kilo. Berhenti kilo. Kenapa sebab ada yang manggil. Ada yang mengulang bahasa dia. Kenapa sebab mau beli? Kalau nggak beli, kalau timpah untuk dagang. Bang kilo berhenti itu nggak kilo bako. Pas ada mana ini yang beli kagak ada. Sial lo. Kalau lagi buat tak. Kayak begitu. Ini mah ibadah. Yang ayam tinggrengeng supaya tuh yang dengar ikut berjamaah. Ternyata nggak berjamaah itu yang aja boleh nimpah. Maksudnya apa boleh nimba di situ adalah itu tuh ngomelin boleh. Lu jauh kongko jamaah kagak lu. Nah, kemudian aja begitu. Ya Allah, tak asal hukumnya ini makin bicara hukum kan. Jadi bicara hukum tak azan dan koma. Nah inilah para bapak ibu yang masih kalian. Jadi bicara azan dan qomat, nah ini adalah sunnah muakkadah bagi kita semuanya nih, laki-laki perempuan yang mau sholat fardu itu sunnah dilaksanakan di mana kita mengerjakan sholat fardu walaupun sholat fardunya adalah qadha. Kita sunnah ada. Jadi kalau sholat sendiri mah jangan kenceng-kenceng, cukup sendirian kuping saja yang kita yang mendengar. Kalau berjamaah mah banyak
nih kita sunahkan kencengin tak suara yang ada tersebut, sunah kencengin suara. Makanya suara yang ada guru kencang. Kemudian ada berapa kalimatnya dan berapa syaratnya. Awas, ketika bicara azan juga nggak sembarangan, harus memenuhi syarat. Emang ada syaratnya? Ada, nggak sembarangan. Hukuman. Yo, potensi yang ada kali ada, nggak sembarangan. Apa aja sih syaratnya? Wasurutuhu, adapun syarat-syarat azan itu al-Islamu, yang pertama beragama Islam. Jadi yang azan kudu Islam. Bagaimana kalau misalnya ada orang kafir si cenglih misalnya, ada cenglih agamanya Konghucu, belum disunat, kemudian datang ke musola, kata dia, gue pengen azan nih, suara gue kayak Muammar kayaknya ini. Nah, azan bisa. Boleh ngedengerin di TV, bisa eta si cenglih ada. Bagus, malah Muammar makalah. Pocong. Nah, eta bagaimana? Sah nggak? Dapat ganjaran nggak? Nggak dapat ganjaran juga nggak sah azannya. Karena sebab apa? Bukan agama Islam. Satu kudu beragama Islam. Kita nih, dan kita ini aja atau sah semua di kita Islam. Makanya kalau ada jangan dorong-dorongan kayak jadi. Ya, aja lu ya itu kapan ajarnya? Udah, dan di mana Islam siap udah. Yang penting bisa kalimatnya. Satu. Jadi syarat yang pertama kudu Islam. Kemudian yang kedua, bicara azan itu boleh nggak anak kecil atau tua bangka atau sudah tua, itu boleh atau tidak? Wa tamizu, yang kedua syarat azan itu adalah kudu tamiz. Anak kecil juga kalau sudah tamiz boleh azan. Sah. Bisa lagi masalah bapak punya anak baru juga 3 tahun. 3 tahun tapi sudah jetu. Apa jetu ya? Jadi udah bisa kencing, bisa cebok sendiri, makan sudah bisa nyendok sendiri, kemudian pakai baju sudah bisa pakai sendiri, bahkan bisa ngebedain duit 1000 sama ceban sama 20. Kan pintar banget berarti. Ya sama 75.000 udah bisa ngebedain. Nah, udah pintar ini mah. Ada, udah bisa kalimatnya. Sah, walaupun masih kecil. Yang penting tamis. Itu mau udah tua, apalagi udah tua. Cuma yang kalau nggak ada giginya jangan. Yang ada giginya mah jangan. Itu repot ntar. Ya. Itu mik tadi yang ada ego jadi ego. Urusannya kalau yang ngomong aja. Nah, walaupun tua, kalau nggak tamis nggak boleh. Walaupun masih kecil, kalau sudah tamis boleh aja sah. Ini udah tua. Tapi terus bisa nggak bedain mana baik mana buruk? Nggak bisa, nggak boleh, nggak sah azannya. Jadi kudu tamis. Nah, buat yang ketiga syarat azan adalah tartib. Kudu tartib. Maksud tartib itu urutan kalimatnya nanti yang 15. Tadi udah ngomong 15 kalimat ada. Itu kudu tartib. Nggak boleh belentang-belentok. Terus ulang studi, nggak boleh. Nah, kudu tartib. Terus yang keempat adalah wal wilau baina kalimati, dan kudu terus menerus antara kalimat azan yang 15 tersebut. Nggak boleh diberhenti lama, apalagi sambil ngopi. Jadi azan itu kudu terus menerus berkelanjutan. Kalau bahasa Inggrisnya kontinuitas. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa benda itu terus menerus. Ya. Kalau bahasa protokol terus terusan. Nah, sama dong. Jadi sama. Nah, eta wilah baina kalimat. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mau dengerin? Mana? Mati kali di sini. Ya Allah, dapat 5 menit. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau yang sarapan udah habis 2 piring. Wah, itu aja kayak kalimat, kayak begitu. Enggak boleh tak kudulan. Sebagaimana kita aja. Terus wa adamu binai ghairi, dan tidak membaca kalimat selain kalimat ada. Jadi jangan diseling dengan kalimat selain kalimat ada. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
tinggal takbir kali ini. Nah, itu bagaimana? Itu ulang lagi. Gak boleh diseling dengan selain kalimat ada. Oh, nah, ya, apalagi misalnya bininya nanya mah, ya Allah Akbar, Pak. Jadi kamu nama, kita dulu. Eta namanya diseling dengan kalimat bukan kalimat ada, itu nggak boleh, nggak sah. Nah, terus yang keberapa? Yang keenam, wadukhulul waktu. Yang keenam, syarat adzan adalah sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu, nggak boleh belum masuk waktu adzan. Tuh, ya, kudu udah masuk waktu adzan mah. Jadi kalau udah masuk waktu adzan, kita baru sah, dapat ganjaran sunnah. Kalau belum masuk waktu, nggak dapat ganjaran sunnah, makruh. Bahkan bisa jatuh haram kalau dengan sebab aja dia belum masuk waktu, itu menyebabkan orang yang tadi mendengar aja dia sholat bisa haram, sama dengan melalaga orang. Nah, kudu masuk waktu syarat yang keenam. Yang ketujuh, wadzukuratu, sifat laki-laki. Perempuan walaupun suaranya seperti Maria Ulfa or internasional, nggak boleh ada perempuan mah. Jadi yang boleh ada laki, udah laki-laki, itu mah bencong, suaranya kayak bencong, nggak apa-apa, yang penting laki. Ini mah suara kayak cewek, prosodin coba celananya, bentuknya kayak gimana? Kalau bentuknya model jangkar begitu kan? Nah, itu mah tetap laki-laki, saja aja, walaupun suaranya kayak cewek, kayak perempuan. Ini ada perempuan suaranya kayak laki-laki, aja nggak boleh tetap. Sebab asalnya perempuan, jadi kudu laki-laki. Aja. Sebenarnya mata. Ada berapa itu? Jadi jumlahnya ada 7 kan syarat tentang masalah ada. Selain itu nggak boleh, nggak sah aja. Jadi batal oleh ini nggak jadi pasti rusak aja. Nah kalimatnya itu ada 15. Yang mana kalimat tersebut adalah 1 lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar dalam adzan itu 4 kali. Ini bicara kalimatnya dulu ini mah. Lafaz Allahu Akbar itu 4 kali. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Nah, bacanya anla apa Allah diidgham. Allah. Asyhadu alla. Asyhadu anna. Nah, bagusnya diidgham. Allah ilaha illallah. Dua kali berarti lafaz Allah Akbar 4 kali, lafaz asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, sudah 6. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan pakai wa aja neta, jangan wa asyhadu anna. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak pakai wa, sebab itu bukan ngato, tapi adalah membaca kalimat. Ada 2 kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali, berarti sudah berapa itu? 8. Hayya 'alas shalah kadali. Kemudian yang ketiga, yang keempat kalimat hayya 'alas shalah itu dibacanya 2 kali, berarti 10. Yang keempat, yang kelima adalah kalimat hayya 'alal falah. Itu yang kelima, itu sama kadali 2 kali bacanya, jadi 12. Allahu Akbar kadali, Allahu Akbar 2 kali. Berapa sudah? 4. Terakhir la ilaha illallah, terakhir 4 sekali. Nah susunannya
Pertama tadi Allahu Akbar 4 kali. Itu bacanya 4 kali. Makanya Bilal bacanya 4 kali. Cuma Bilal nggak kayak sekarang di lagu-lagu. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, boleh diwasol dua-dua. Nah, Allahu Akbar, Allah, cuma barullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 udah. 4 kali. Kemudian lanjutnya asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Ulang. Sudah. Yang ketiga adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. 8. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali. 10. Hayya 'alal falah 2 kali. 12. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. 14. La ilaha